Hey JC fam, welcome back to our online service. Sebelum ibadah hari ini, yuk kita siapin hati kita dengan sungguh-sungguh agar kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan khotbah hari ini. Jangan lupa juga untuk siapin catatan agar kita bisa mencatat khotbah juga. Dan terakhir, aku juga mau encourage kita semua untuk membagikan link video hari ini kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga bisa diberkati. Alright JC fam, enjoy this service and God bless. Happy Sunday jemaat terkasih, salam sehati, salam dari hati kami berdua kepada seluruh jemaat yang menyaksikan pada saat ini. Wah, gak berasa ya sayang, kita udah masuk di akhir bulan Juni. Berarti sudah satu semester di tahun 2020 ini kita lalui. Dan puji Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Yes. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan dan membiarkan kita. Apapun masalah dan kendala dalam kehidupan kita, satu hal bahwa janji Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Dan kita bisa bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di JC Online. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun Anda berada. Pasti. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti menyertai kita semua ya Lev. Ya. Dan kita saat ini mau sama-sama mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan layak untuk menerima segala pujian dan ucapan syukur kita. Dan kita percaya juga firman Tuhan akan menguatkan dan membangun kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ada di dalam kehidupan kami. Dan kami sama-sama mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan mempersiapkan hati untuk menjadi murid yang baik. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu lepas waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Jakarta Church. Mari sama-sama kita mengangkat suara kita. Kita mau bilang aku diberkati. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Sama-sama kita mau katakan lagi, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. We say, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Muliakan namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Akulah karyamu, besar setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Tuhan. Kami bersyukur aja berbuatanmu, akulah namamu Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami
Benar Tuhan, itulah kerinduan kami. Kiranya terus Engkau mengajarkan kami ketetapan-Mu agar perjalanan hidup kami menuju kepada keberhasilan menurut Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk diberkati lebih jauh lagi lewat firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, sungguh Tuhan kami mau dibentuk, kami mau punya hati yang lemah lembut sehingga pengajaran hari ini yang kami terima akan mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Saudara terkasih, bukankah bulan-bulan Juni, Juli, pertengahan tahun adalah bulan-bulan di mana anak-anak sekolah sedang menerima raport. Mereka mendapatkan raport yang berisi nilai-nilai mata pelajaran yang telah mereka dapatkan sepanjang tahun ini. Saya udah gak sekolah lagi. Saudara mungkin juga banyak yang menyaksikan ini dan berkata udah gak sekolah lagi. Kita udah gak pernah terima raport lagi di dalam kehidupan kita. Kecuali yang punya anak kita datang ke sekolah atau terima raport online di masa pandemi ini. Dan kita bisa lihat nilai raport anak kita. Namun sesungguhnya saudara terkasih saya mau memberitahukan bahwa saya dan saudara walaupun sudah tidak berada lagi di dalam sekolah atau duduk sebagai murid sekolah, kita tetap ada di dalam yang namanya sekolah kehidupan. Sampai kita menutup mata, itulah tahun atau masa kelulusan kita. Sekolah kehidupan kita adalah sekolah selamanya sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Kelak kita akan terima raport. Kelak kita akan dinilai saudara setiap perbuatan kita. Nah untuk itu hari ini kita mau belajar saudara terkasih tentang sekolah kehidupan. Sehingga kita bisa menjadi murid-murid teladan, murid-murid yang baik saudara. Sehingga raport kita kelak menyenangkan hati Tuhan. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara terkasih, pelajaran sekolah kehidupan ini tidak boleh kita abaikan. Bahkan pelajaran sekolah kehidupan dikatakan harus tertanam di hati kita. Sehingga kita kelak mendapat penghargaan di hadapan Allah serta manusia. Nah, jika kita dulu waktu di sekolah adalah siswa atau siswi berprestasi, saudara, tentu aja kita mendapat penghargaan. Anak-anak kita pintar dapat penghargaan. Dan kita bangga menjadi orang tua yang anaknya mendapatkan penghargaan, bukan? Tetapi dikatakan sekolah kehidupan, kebanggaan kita bukan sekedar di hadapan manusia saja. Tetapi sekolah kehidupan akan membuat kita mendapatkan kebanggaan di hadapan Tuhan. Bukankah itu sangat istimewa sekali? Untuk itu saudara lewat khotbah sekolah kehidupan ini kita akan membahas mata pelajaran apa yang kita dapatkan sepanjang kita bersekolah di kehidupan ini. Yang pertama saudara, mata pelajaran yang wajib kita pelajari, yang wajib kita dapatkan adalah mata pelajaran percaya dan takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ke-7 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pelajaran pertama, pelajaran yang utama yang harus kita dapatkan dan harus kita pelajari di dalam sekolah kehidupan ini adalah percaya dan takut akan Tuhan.
Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan itu kepada kita? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan mau itu yang paling utama. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, banyak orang yang masih hidup saat ini ada di dalam sekolah kehidupan, namun sayangnya mereka tidak mengambil mata pelajaran yang penting ini. Mereka masih tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak takut kepada perintahnya. Bagaimana mereka bisa takut kalau mereka nggak kenal dengan siapa Tuhan mereka. Berita terbaru yang saya baca dari BBC News, saudara. Ini adalah sebuah survei yang dilakukan di Inggris pada tahun 2017 yang lalu. Di dalam survei ini ditanyakan apakah orang-orang itu beragama atau tidak. Apakah mereka kenal Tuhan atau tidak. Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Nasional terhadap sekitar 3.000 orang dewasa. Dan ternyata saudara terkasih jawabannya 53% mengaku mereka tidak beragama. Mereka tidak takut Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan dalam hidup mereka. Dari 53% ini mayoritas yang menjawab adalah orang yang berusia 18 sampai 25 tahun. Jadi saudara terkasih, ternyata di dalam sekolah kehidupan di dunia ini masih banyak teman-teman kita saudara yang mereka tidak mengambil subjek utama pelajaran penting, yaitu untuk percaya dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya dan saudara mendengarkan khotbah ini, saudara mendengarkan khotbah ini, kita sudah percaya Tuhan. Pelajaran kita adalah bukan sekedar sampai dengan kata percaya saja. Kita harus takut dengan perintah-perintahnya. Takut artinya kita terpesona, kita gentar dan kita mau menyenangkan hati Tuhan, saudara terkasih. Saudara, di masa pandemi yang Tuhan izinkan terjadi sejak awal tahun ini, saudara terkasih, puji Tuhan ternyata membawa kebaikan. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak lagi orang yang belajar tentang Tuhan. Banyak orang yang banyak dengar khotbah online. Yang dulu biasanya datang ke gereja seminggu sekali, dengar khotbah sekali cukup. Sekarang orang sudah banyak bisa dengar khotbah setiap hari. Bahkan bisa 2-3 khotbah per harinya. Sekarang tidak lagi sibuk seperti dulu. Tapi sekarang sudah bisa bekerja dari rumah. Lebih banyak waktu luang sehingga bisa punya waktu untuk baca Alkitab. Punya banyak waktu untuk saat teduh. Bukankah itu luar biasa saudara terkasih? Kita sebagai orang tua yang punya anak. Bahkan Tuhan mengajarkan kita juga pelajaran pertama takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan di dalam sekolah kehidupan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ulangan 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya hai orang tua, setiap saat dalam kehidupan kita bagikan pelajaran tentang takut akan Tuhan ini kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sudah terkasih, mereka bukan sekedar belajar mendengar dari telinga saja. Tetapi bagi mereka lebih terserap, menyerap pelajaran kita pada saat mereka melihat dengan mata. Artinya waktu kita mengajarkan mereka, kita juga harus menjadi contoh terlebih dahulu. Saudara, saya kan orang tua ya, saya juga bergaul dengan teman-teman saya yang udah jadi orang tua. Dan mereka, ibu-ibu terutama sering komplain. Mereka katakan, aduh anak-anak suka teriak-teriak, anak-anak suka berisik, naik deh darah saya. Sehingga saya ngajarin mereka untuk tenang, saya ngajarin mereka untuk diam, saya ngajarin mereka supaya mereka gak teriak-teriak.
Terus saya tanya cara ngajarnya gimana? Ya saya teriak sama mereka, diam, mama gak mau kalian teriak-teriak. Lihat saudara, kita mau ngajarin anak-anak supaya gak teriak-teriak, tetapi cara ngajar kita teriak-teriak. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan ini, saudara terkasih? Kita gak jadi contoh yang baik tentang takut akan Tuhan. Kita masih melakukan kebohongan di depan anak-anak kita. Kita masih melakukan kejahatan, saudara. Untuk itu pelajaran pertama ini penting sekali. Percaya dan takut akan Tuhan. Pelajaran kedua di dalam sekolah kehidupan. Apalagi sih di sekolah ini yang diajarkan, saudara? Pelajaran kedua adalah pelajaran tentang masalah, tantangan atau ujian di dalam kehidupan kita. Kita lihat saudara terkasih. Ayatnya berkata, hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tuhan memberikan ajaran kepada kita seperti bapa kepada anak. Seorang bapa tidak melulu memanjakan anaknya. Seorang bapa juga sering memberikan yang namanya disiplin kepada anaknya. Bukankah disiplin itu adalah sebuah masalah bagi si anak, saudara terkasih? Tetapi ini bagian dari pelajaran kehidupan. Untuk itu saudara, kita bersyukur kalau ada masalah terjadi. Mata pelajaran masalah tidak boleh dihindari. Karena tidak ada jalan yang mulus. Firman Tuhan berkata, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Artinya di perjalanan kita akan banyak batu-batu masalah, saudara terkasih. Kita akan banyak menemui yang namanya masalah. Masalah seperti apa? Ada beberapa hal tentang masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam sekolah kehidupan kita. Yang pertama, yaitu masalah akibat perbuatan kita sendiri. Kita yang salah, kita yang melanggar, saudara terkasih. Contoh, kalau saudara lagi nyetir mobil, tapi saudara nyetirnya ngebut, saudara tahu ngebut gak boleh, ngebut membahayakan, tetapi saudara tetap lakukan kemudian kecelakaan, bukankah itu kesalahan yang saudara bikin sendiri, saudara? Saudara main HP, saudara, sambil nyetir dan akibatnya juga kecelakaan, itu kesalahan kita sendiri. Masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita karena mungkin kita lengah, karena kita yang akhirnya menyebabkan masalah itu boleh ada. Masalah yang kedua adalah masalah akibat perbuatan orang lain. Artinya begini, kita gak salah, kita lagi baik-baik aja, kita lagi semangat bikin bisnis, kita ketemu partner yang kelihatannya baik. Namun tiba-tiba apa yang terjadi? Bisnis kita ditipu oleh partner kita sendiri. Kita gak salah, kita jujur di dalam bisnis, tetapi masalah boleh terjadi akibat kesalahan orang lain. Kita orang yang sangat sweet, manis, kita berkata-kata dengan sangat sopan dan berhati-hati. Tetapi tiba-tiba masalah terjadi. Kenapa? Karena mungkin suami kita atau pasangan kita atau orang tua kita atau orang yang kita kenal berkata-kata sembarangan, kasar, bahkan mungkin menyakiti hati kita. Itu masalah yang disebabkan oleh orang lain. Mungkin kita di kantor harus di PHK, harus dipecat, tapi bukan salah kita. Karena kantor mungkin mengalami kebangkrutan. Atau mungkin juga kita berhati-hati nyetir mobil, tapi mobil kita juga ditabrak orang. Kenapa? Karena kesalahan orang lain. Nah saudara, masalah demikian pun terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam sekolah kehidupan kita, Tuhan izinkan mata pelajaran masalah ini boleh terjadi. Juga ada masalah yang ketiga, yaitu masalah yang mungkin kita nggak ngerti jawabannya, tetapi Tuhan izinkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Contoh apa? Setiap orang rindu ketika menikah punya anak, tetapi apa yang terjadi? Mungkin anaknya cacat, mungkin anaknya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga kita bertanya kepada Tuhan, why God? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ada musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Itu sekolah kehidupan, saudara. Masalah yang tetap harus mungkin terjadi di dalam hidup ini. Satu kali saudara terkasih di Amerika, pasangan suami istri baru menikah. Lalu ketika mereka selesai pesta pernikahan, suaminya nyetir mobil masih pakai baju pengantin. Baju pernikahan mereka, istrinya masih pakai baju pengantin, saudara. Di jalan tol ternyata suaminya menabrak yang namanya pembatas jalan. Mobil terbalik, saudara. Lalu suaminya terbangun dengan posisi mobil terbalik, bannya di atas, berdarah-berdarah. Dan dia segera mencari istrinya yang baru dia nikahi beberapa jam. Namun apa yang terjadi? Istrinya tidak ada di sana. Ketika dia cari-cari, ternyata dia menemukan istrinya ada di bawah mobil. Istrinya lupa memakai seat belt, kecelakaan terjadi, terlempar keluar, jatuh di aspal dan mobil menimpanya. Dan suaminya tidak habis pikir, why God? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Terlalu berat Tuhan. Dan bukan itu saja. Akhirnya sang suami kehilangan istri dan harus masuk penjara. Karena dia didakwa telah melakukan kelalaian mengendara mobil dan mengambil nyawa orang lain. Menyedihkan bukan saudara? Itu sekolah kehidupan. Sesuatu yang kita nggak ngerti. Tetapi kita percaya apapun sulitnya, tantangan yang kita hadapi, Tuhan izinkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Masalah kita, tes kita akan menjadi testimoni kita satu saat nanti. Akan menjadi kesaksian kita, menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara terkasih, jadi ada 2 mata pelajaran yang saya sampaikan dan saya akan sambung di dalam khotbah saya minggu depan tentang sekolah kehidupan. Mata pelajaran penting lainnya yang harus kita alami. Hari ini kita belajar mata pelajaran takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mata pelajaran kedua adalah mata pelajaran masalah. Di dalam mata pelajaran masalah saudara terkasih, kita harusnya bersyukur kita ambil mata pelajaran masalah. Karena di dalam masalah kita bisa bersyukur, kita bisa berkata Tuhan justru lewat masalah aku tahu aku lemah dan Tuhan sumber kekuatanku. Justru di dalam masalah kita bisa praktekkan firman Tuhan. Waktu ada orang menyakiti hati kita, kita praktek bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara terkasih, 2 pelajaran penting ini akan terus kita alami sepanjang kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatunya seperti Tuhan katakan. Kita lulus mata pelajaran ini, kita bisa lewati semuanya ini. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang sekolah kehidupan. Bahwa selama kami masih hidup, kami masih akan tetap belajar. Tuhan mau kami terus belajar di dalam sekolah kehidupan kami. Belajar untuk terus takut akan Tuhan. Belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan kemudian juga mata pelajaran berikutnya belajar untuk tetap bersyukur atas setiap masalah dan tantangan dalam hidup kami. Masalah boleh terjadi, masalah terus akan terjadi ya Tuhan. Tapi kami percaya kami akan terus semakin bijaksana, kami akan terus semakin kuat melewati setiap tantangan. Karena Engkau menyertai kami. Tuhan hamba berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam pelajaran masalah, sedang tertekan oleh masalah. Tuhan Kau berikan kepada mereka kelegaan. Tetap berikan rasa percaya. Semua pasti akan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Wow, benar sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita ini harus mempercayai satu, yaitu mempercayai Tuhan. Karena kalau kita mempercayai manusia, ya satu waktu dia bisa menjawab kebutuhan kita, bisa menyenangkan hati kita, tapi belum tentu mereka selalu bisa menjadi jawaban dalam setiap kebutuhan dalam kehidupan kita. Ada pepatah berkata ada gula, di situ ada semut. Dan tidak ada gula, tidak ada semut. Artinya satu hal yang selalu bisa kita harapkan, yaitu mempercayai kehendak dan janji Tuhan. Karena itu, yuk kita gak boleh lari daripada masalah.
Karena masalah bukannya sebuah masalah waktu kita bergantung kepada Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, Tuhan juga mau supaya kita memegang janji-janji Tuhan seperti khotbah hari ini. Yaitu janji Tuhan, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Dan kita akan tuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Hukum dunia itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan ajarkan. Hukum dunia kalau bisa kita menyimpan dan mengirit seirit-iritnya semuanya. Tapi hukum Tuhan pada saat kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan berkata, Tuhan terima kasih. Sampai hari ini aku masih dipelihara Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kecukupan. Dan aku mau memberikan juga kepada Tuhan. Supaya pemberian ini bisa berguna untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan buat pelayanan-pelayanan dari Jakarta Church Online. Kita percaya ini bisa menjadi berkat lebih lagi atas setiap dukungan dan support dari kita semua. Mari kita persiapkan hati dan kita memberikan, menjadikan sebuah ibadah yang sejati. Dan kita memberikan dengan sukacita. Dan Pastor Ed yakin dan percaya Tuhan tahu isi hati kita. Dengan memberi sukacita Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Satukan hati, kita berdoa. Bapa, apa yang kami mau persembahkan dan memberikan kepada Tuhan bukan pemberian yang biasa. Tapi kami selalu memberikan pemberian yang spesial, pemberian yang terbaik. Karena Tuhan juga selalu memberikan yang terbaik buat kami semua. Inilah pemberian yang kami berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sebagai ibadah yang sejati. Kami memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah di screen Anda, di situ ada informasi untuk kemana kita bisa transfer, dan kita percaya apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita terus belajar di dalam sekolah kehidupan, dan kita bukan sekedar belajar aja, kita praktekkan setiap apa yang telah kita dapatkan di dalam pengajaran itu. Dan kita percaya bahwa hari ini kita diberkati luar biasa. Dan kalau kita diberkati, kita mau jadi berkat buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Karena itu kita bisa share video ini, dan sehingga semua juga bisa mengalami satu perubahan yang sama. Amin, dari waktu lepas waktu, dan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Dan kita mau akhiri ibadah online ini. Yuk kita satukan hati dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Dan terima dengan iman. Angkat kedua tanganmu, diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Amin. Dan diberkatilah doa-doamu. Amin. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. God bless you.